juga kita akan lihat analisa bersama saya Irsan Perdanaputra. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang menyaksikan lewat Zoom dan juga yang menonton lewat YouTube, dan teman-teman semua di ruangan GK Invest semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat pagi hari ini. Baik, langsung saja kita coba lihat kalender ekonomi ya, untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis di investing.com. Ya, teman-teman bisa lihat ya, untuk hari ini ada beberapa data yang akan dirilis nanti siang di sesi Eropa. Pukul 13.00 atau jam 1 siang, ini ada data dari Inggris ya, terkait dengan indeks harga konsumen atau inflasinya di bulan April. Ya, teman-teman bisa lihat ya, untuk bulan Mei, sebelumnya ini angka dari inflasi Inggris ada di kisaran 7%. Dan untuk bulan April diprediksi ada peningkatan lagi untuk inflasinya di angka 9,1%. Nah, data ini impact-nya cukup signifikan ya terhadap pergerakan sterling. Jadi teman-teman yang trading sterling dan pasangannya tolong diperhatikan untuk rilis data jam 1 siang nanti. Dua data ini sama-sama penting ya, untuk per bulan, untuk bulan April dan juga untuk per tahun. Year on year ya, antara bulan April tahun 2021 dan bulan April 2022. Teman-teman harus lihat nanti datanya, jika lebih besar daripada perkiraan, maka itu positif untuk pergerakan dari GBP. Tapi kalau datanya lebih kecil daripada perkiraan, maka itu negatif untuk pergerakan GBP. Itu data nanti siang, jam 1. Kemudian di jam 4 sore, jam 16.00 waktu Indonesia Barat, ini juga ada data indeks harga konsumen atau inflasi di kawasan Euro untuk bulan April ya. Ini juga sama, years on years atau per tahun 2021 dan 2022 ini, dan juga untuk bulan April kemarin. So, kalau kita lihat teman-teman datanya diprediksi sama ya dari tahun sebelumnya di angka 7,5% untuk indeks harga konsumen di kawasan Euro. Teman-teman juga lihat nanti untuk rilisnya data yang lebih besar artinya positif untuk pergerakan Euro, dan data yang lebih kecil daripada 7,5% artinya negatif untuk pergerakan harga Euro. Nah, itu ya untuk kawasan Euro. Kemudian di malam hari nanti di jam 19.30 atau jam setengah 8 malam, ini ada data dari Amerika Serikat terkait dengan izin bangunan ya untuk bulan April. So, teman-teman bisa lihat untuk bulan sebelumnya di bulan Maret ini izin bangunan ini mencapai angka 1,8 juta ya. Dan untuk bulan April ini diprediksi ada penurunan ya menjadi 1,81 juta. So, teman-teman lihat nanti untuk data izin bangunan ini, jika datanya lebih tinggi daripada 1,81, ini artinya positif untuk pergerakan USD, dolar ya. Kemudian jika datanya nanti lebih kecil daripada 1,81, maka ini artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar atau harga dolar. Dan pastinya juga data ini akan mempengaruhi pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar atau USD. Jam 19.30 setengah 8 malam. Ini pengaruhnya high impact juga ya. Kemudian di jam 21.30 atau jam setengah 10 malam, ini ada data terkait dengan inventory minyak mentah. Teman-teman yang trading minyak, data ini juga harus diperhatikan. Untuk bulan Maret, dari inventory minyak mentah ada di angka 8,4 juta, dan di bulan April atau minggu ini diprediksi ada penurunan ya, jadi 1,3 juta untuk inventory atau persediaan minyak mentah. Nah, juga teman-teman juga lihat ya, data yang lebih kecil ini artinya positif untuk pergerakan minyak mentah, dan data yang lebih besar artinya negatif untuk pergerakan minyak mentah. Jadi teman-teman yang trading minyak, data jam setengah 10 ini tolong diperhatikan rilisnya. Ya, saya pikir itu aja ya untuk kalender ekonomi hari ini. So, kita langsung masuk ke technical analisa. Indeks dolar. Ya, indeks dolar kemarin terkoreksi sampai level support yang udah kita tandai di kisaran 103.3 ya. Jadi 103.3 ini merupakan historical harga terendah pada tanggal 6 Mei, kemudian tanggal 9 Mei dan 11 Mei. Nah, dan kemarin pada tanggal 17 Mei level ini dicoba lagi. So, kalau teman-teman bisa perhatikan di layar ya, kondisi candlestick pada level support ini sudah mulai kecil volume jualnya ya. Jadi saya pikir untuk level support ini 103.3 ini merupakan support yang cukup signifikan
untuk tahanan dari US dollar ya. Artinya kemungkinan besar juga untuk US dollar ini akan kembali melanjutkan tren kenaikannya karena secara tren besar indeks dolar masih dalam kondisi uptrend. Ya, pastinya juga untuk data izin bangunan nanti malam jam 7:30 ini akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar. Jadi kalau datanya nanti positif, ya artinya pergerakan indeks dolar akan kembali lanjut ke atas ya, ikutin tren besarnya. Tapi jika nanti izin bangunan ternyata dirilis negatif, ini ada potensi untuk indeks dolar kembali terkoreksi. Kalau kita lihat untuk support harga dari indeks dolar selanjutnya, ini ada di level 102.3 ya di sini. 102.3 ini juga support yang cukup signifikan karena merupakan tahanan bawah atau support pada uptrend line. Jadi di sini ya, di sini support yang cukup signifikan. Walaupun sekarang tahanannya juga bisa menahan untuk penurunan dolar, tapi data nanti malam ini akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar selanjutnya. Secara kesimpulan teman-teman, indeks dolar pada pagi sampai dengan nanti sore sebelum data dirilis, pergerakannya kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan karena di level support ini kita lihat sellernya udah mulai melemah ya. Dan untuk resisten yang mungkin menjadi tahanan atas yang paling dekat adalah di kisaran 104.1. 104.1 merupakan resisten terdekat. Jadi kalau nanti data dari izin bangunan dirilis positif, kemungkinan besar akan tertahan atau indeks dolar pergerakannya akan mencapai level 104.1 ini, tertahan di level tersebut ya. Kesimpulan untuk sekali lagi pagi sampai dengan saat nanti sore pergerakannya masih kondisi naik ya atau uptrend. Selanjutnya pengaruh dari data dari izin bangunan. Kita lanjut ke pasangan mata uang Euro USD. Ya, Euro USD juga kemarin kenaikannya cukup signifikan ya. Setelah menyentuh level terendah pada kisaran 1.0350, Euro USD ini kembali naik ya kemarin karena juga ada data-data dari kawasan euro yang dirilis positif kemarin sore sehingga mengangkat harga euro ini sampai ke level tertingginya kemarin di kisaran 1.0530. Ini harga tertinggi kemarin dan sekarang pergerakan harga masih bermain pada level tersebut ya, masih bermain pada level tinggi. Dan kalau saya lihat untuk pergerakan untuk pergerakan euro, teman-teman, ini masih ada chance atau peluang untuk pergerakannya naik ya. Kalau kita melihat untuk resisten yang signifikan, ini ada di kisaran 1.0620-an. Di 1.0620-an atau 30-an ini merupakan resisten yang cukup signifikan karena level tersebut merupakan historical harga tertinggi pada tanggal 4 Mei kemarin. Sekaligus juga merupakan area resisten untuk downtrend line. Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin tren besar, karena sekali lagi untuk tren euro ini masih kondisinya downtrend, kalau teman-teman pengen ambil posisi sell, ngikutin tren besarnya, teman-teman bisa tunggu di level tersebut ya, untuk ambil posisi sell. 1.0630-an itu merupakan resisten yang cukup signifikan untuk euro saat ini. Tunggu sell di situ. Dan untuk support harga, saya lihat untuk support terdekatnya ada di kisaran 1.0440 ya. 1.0440 adalah support terdekat untuk euro saat ini. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, ya, saran saya bisa tunggu dulu untuk pergerakan harga turun, untuk koreksi ke level tersebut ya. Dan untuk level support yang signifikan atau support kuatnya kita bisa pakai harga terendah di tanggal 12 dan 13 Mei kemarin ini di kisaran 1.0350. Ini support kuat. Tinggal teman-teman pilih. Kalau mau buy secara agresif bisa tunggu di 1.0450 atau menunggu harga terbaik, tunggu koreksi harga ke level terendahnya di kisaran 1.0350-an. Secara tren untuk euro hari ini kondisinya masih uptrend ya untuk hari ini. Jadi kemungkinan pergerakan dari euro ini akan menuju ke resisten kuatnya di level ini untuk hari ini. Dan juga pasti pengaruh dari data indeks harga konsumen atau inflasi yang akan dirilis nanti jam 3:30 ya. Jadi data IHK nanti sangat mempengaruhi untuk pergerakan euro. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk euro? Cukup? Cukup ya.
Kita lanjut ke sterling, GBP USD. Ya. GBP USD juga sama ya untuk pergerakannya kemarin naik juga cukup signifikan setelah data kemarin siang itu dirilis positif ya. So, kalau kita lihat untuk sterling sendiri hari ini bermain pada kisaran 1.2480. Ini adalah harga tertinggi dari beberapa hari terakhir ya. Dan kalau saya lihat teman-teman untuk sterling ini hari ini ya kondisinya masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena kalau kita lihat untuk resisten sebelumnya ini sudah berhasil di breakout. Level 1.2410 ini merupakan resisten kemarin dan berhasil di breakout ya, oleh pergerakan sterling karena data yang dirilis positif kemarin. Dan kalau kita melihat untuk resisten selanjutnya, untuk tahanan atas selanjutnya cukup tinggi ya. Ini di kisaran 1.2420. Iya. Jadi untuk resisten selanjutnya ada di kisaran 1.2620. Itu resisten yang cukup signifikan dan kemungkinan besar jika nanti data dari sterling dirilis positif jam 1 siang ya, indeks harga konsumen, kemungkinan besar untuk resisten ini akan tercapai hari ini ya. Jadi sekali lagi pergerakan sterling bisa sampai ke atas jika datanya dirilis positif. Namun jika nanti data indeks harga konsumen ini dirilis negatif ya, kalau kita lihat support yang paling dekat ini ada di kisaran 1.2410. Tapi untuk support signifikan, saya lihat ada di kisaran 1.2310 ya. Karena data indeks harga konsumen ini pengaruhnya juga high impact, pengaruhnya juga cukup besar. Saran saya kalau teman-teman mau ngambil posisi buy, lebih baik tunggu di kisaran 1.2310. Tapi sebelum data dirilis ya, teman-teman bisa coba untuk ambil posisi buy di support terdekat. Ini di kisaran 1.2410 nih. Ini merupakan resisten kemarin yang sudah berhasil di breakout ya. Dan sekarang fungsinya adalah sebagai support harga. Support harga terdekat. Ya, saya lihat untuk sterling sudah banyak tahanan bawah ya, sudah banyak support. Jadi walaupun turun saya lihat masih akan banyak tahanannya. Ya, tadi pertama untuk support terdekat itu ada di kisaran 1.2410, support terdekat ya. Area resisten kemarin. Kemudian support yang cukup signifikan hari ini ada di kisaran 1.2310. Dan untuk support yang paling rendah ini di harga kemarin ya, di tanggal 12 dan 13 Mei kemarin di kisaran 1.2160. Tapi saya lihat ini agak sulit untuk pergerakan harga kembali ke harga terendah. Jadi yang paling mungkin koreksi ke support pertama atau yang maksimal adalah ke support kedua. Di kisaran 1.2310. Ya, ini kecenderungan untuk hari ini kondisinya uptrend ya untuk GBP atau sterling. Target di 1.2630-an. Ya. Ya pasti untuk saat ini pasar menunggu data ya nanti siang jam 1. Tunggu rilisnya. Jadi kalau rilisnya positif, pergerakan ke resisten, tapi kalau nanti rilisnya negatif, kemungkinan besar akan terkoreksi sampai ke level support pertama atau support kedua ini. Jadi kalau teman-teman 2310, 1.2310 itu support kedua. Support pertama 1.2410. 2310. Ya. Ya. Resisten yang cukup signifikan 1.2630 di sini ya. Ini adalah harga tertinggi pada tanggal 4 Mei dan juga tanggal 29 April kemarin. Ini resistennya. Iya, di situ. Ya. Saya belum melihat resisten lagi setelah level tersebut ya. Coba kita, iya sampai. Sorry Bu, Vera tadi tanya resisten terdekat ya. Saya bisa pakai 1.2560 ya. Jadi saya coba turunkan time frame. Di time frame 1 jam, ini kita bisa ngelihat gelombang tertinggi ya di tanggal 5 Mei itu di kisaran 1.2560. Di situ ya. 1.2560, tapi untuk resisten yang signifikan itu di 1.2630.
Ya, cukup untuk sterling. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya. Untuk pasangan mata uang, mungkin ada request teman-teman? Selain dari euro dan GBP? Ada yang trading di pair yang lain untuk forex? New Zealand ya, Bu Vera ini masih tertahan. New Zealand masih tertahan di resisten. Kemudian Aussie juga sama, masih tertahan di resisten ya. Saya lihat untuk New Zealand dan Aussie, Australia dolar kemungkinan besar pergerakan pagi sampai dengan nanti sore akan minim ya pergerakannya. Jadi kemungkinan besar untuk pergerakan dengan range yang cukup besar itu nanti malam setelah data izin bangunan dirilis. Kondisi trennya masih naik ya. Baik, kita lanjut ke komoditi ya. Analisa untuk minyak mentah, atau oil, WTI. Ya, sekarang harga minyak mentah di level 110.5 ya. Setelah kemarin mencapai level tertingginya di 113, hari ini pergerakan harga minyak terkoreksi sampai ke level terendah tadi pagi adalah di kisaran 109. So, teman-teman, hari ini untuk minyak mentah nanti malam ada data inventory jam 10:30. Tentunya data inventory itu akan mempengaruhi pergerakan harga minyak ya. Mungkin cukup signifikan nanti malam pergerakannya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan untuk data yang dirilis nanti, jika persediaan minyak mentah lebih kecil daripada prediksi, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak ini kembali melanjutkan kenaikan. Karena secara tren untuk minyak kondisinya masih uptrend ya. Kondisinya masih uptrend. Untuk target kenaikan di resisten yang cukup signifikan adalah di kisaran 115. 115 merupakan harga tertinggi pada tanggal 23 Maret. Jadi hari ini jika nanti inventory dirilis positif atau datanya lebih kecil daripada perkiraan, maka untuk target kenaikan harga minyak bisa sampai ke level maksimal 115. Ini resistennya. Sekaligus juga area ini atau level resisten ini merupakan area jual. Jadi teman-teman kalau mau ambil koreksi negatifnya untuk minyak, teman-teman bisa sell di kisaran 115 ya. Saya lihat 115 ini resisten yang cukup signifikan. Enggak, kemarin cuma sampai 113 dan terkoreksi sampai 109 ya. Itu reaksi kemarin. Dan untuk support harga hari ini ada di kisaran 106 ya. 106 ini merupakan support pada tanggal 16 Maret kemarin. Harga terendah di situ dan teman-teman bisa lihat ada rejection dari buyer di kisaran harga 106. Jadi untuk range harga minyak hari ini 106 sebagai support harga dan 115 sebagai resisten. Teman-teman bisa manfaatkan risk ini untuk ambil peluangnya ya. Buy di kisaran 106 dan sell di kisaran 115. Ya, data untuk inventory. Ya, jadi kalau datanya nanti lebih rendah daripada perkiraan itu artinya positif, kemungkinan besar untuk pergerakan harga minyak melanjutkan kenaikan. Karena secara tren minyak ini kondisinya masih uptrend. Resisten 115 ya. Pagi ini kemungkinan range-nya akan sempit ya. Saya lihat untuk 113 masih jadi tahanan untuk pagi sampai dengan nanti malam sebelum data dirilis ya. Dan untuk support harganya saya lihat di 108. Jadi untuk pagi sampai dengan sore 108 sebagai support dan 113 sebagai resisten. Oke, kita ke pair yang terakhir. XAU USD ya. Ya. Gold atau emas pagi hari ini bermain di level 18-12. Ya, setelah kemarin mencapai level tertinggi
di kisaran harga 18.35 ya. 18.35 merupakan harga tertinggi kemarin, dan teman-teman bisa lihat ya, 18.35 ini merupakan area resisten. Sebelumnya 18.35 ini merupakan support harga pada tanggal 10 Mei. 10 Mei kemudian di breakout pada tanggal 12 Mei, yang artinya level tersebut sudah menjadi tahanan atas dari harga emas ya. Dan kemarin ketika harga tersebut diuji, ya, ini terbentuk ya candlestick shooting star ya. Jadi kalau teman-teman belajar pola candle, ini sudah terbentuk candle rejeksi dari seller ya. Nah, ada dua candlestick bahkan. Pertama ada candlestick doji di sini dan shooting star. Ya. Jadi setelah mencapai level tertinggi di kisaran resisten, pergerakan harga terkoreksi sampai harga terendah di pagi hari ini 18.12. So teman-teman, untuk harga emas saya lihat range pergerakan harganya hari ini adalah di kisaran 1786 sebagai support kuatnya ya. Ini support kuat ya kalau saya lihat. Dan untuk support terdekat ada di kisaran psikologis ya, di level 18.00. Nah, mungkin untuk pagi sampai dengan sore nanti sebelum data dirilis, pergerakan harga emas ini akan bermain pada range yang cukup sempit, di mana level support ada di 18.00. Tapi setelah data dirilis, izin bangunan ini pengaruhnya cukup signifikan ya. Jadi kalau nanti datanya positif untuk dolar, jadi untuk emas bisa terkoreksi sampai level 1786. 1786 ini juga support yang cukup kuat ya, karena merupakan harga terendah di 15 Mei kemarin. Dan juga terjadi rejection di level tersebut. Dan untuk resisten, ya resisten yang masih jadi tahanan atas yang cukup signifikan masih di kisaran 18.35. Ini resisten kuatnya atau tahanan atas yang signifikan, dan untuk area resisten kecil yang paling dekat adalah di kisaran 18.22. Ini kita turun ke time frame 1 jam aja biar lebih jelas ya. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk support terdekat ada di kisaran 18.00. Ini range kecil dulu ya. 18.00 menjadi tahanan yang paling dekat, dan untuk resisten yang paling dekat ada di 18.22. Dan kemungkinan besar untuk pergerakan harga emas sebelum data dirilis atau dari pagi sampai dengan sore hari nanti akan bermain pada range kecil yang ini. Dan untuk range besar atau support dan resisten signifikan, untuk support signifikan ada di kisaran 1786 sekali lagi ya. Dan untuk resisten signifikan ada di 18.35 atau harga tertinggi kemarin. Nah, kemungkinan besar range tersebut akan bisa dicapai ketika data sudah dirilis untuk izin bangunan nanti malam. Jadi ini ya range untuk pergerakan harga emas. Teman-teman bisa manfaatkan range ini untuk ambil posisi. Kondisi untuk pagi hari ini saya lihat masih condong untuk turun ya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk analisa dari saya. Silakan jika ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung lewat Zoom. Ada Pak Atok, selamat pagi. Pak Yogi, Oma Trisnawati, Bu Vera, dan Pak Wawan ya. Sorry. Selamat pagi, dan silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, baik yang menyaksikan lewat Zoom dan juga lewat YouTube ya. Semoga hasil dari analisa kita ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Oke, pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Selamat pagi, terima kasih Pak. Terima kasih.